Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021. Bagi teman-teman, silahkan simak video ini. Kami akan sampaikan berita penting dari BKN untuk semua peserta ya, seleksi CASN baik P3K ataupun CPNS di tahun 2021. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. BKN melalui akun Twitter resmi ASN Kini Beda memposting sebuah cuitan ya. Saya bacakan. Prokes ketat wajib dilakukan baik pada jauh hari sebelum seleksi, sebelum berangkat hingga saat berada di lokasi tes. Kedisiplinan Sobat BKN dalam penerapan prokes akan membantu kelancaran pelaksanaan ujian sekaligus mencegah terjadinya klaster COVID pada titik lokasi. Nah, ini adalah postingan dari BKN. Nah, dari postingan ini kita bisa lihat, jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang menunggu jadwal untuk pelaksanaan SKD ataupun teman-teman P3K guru yang juga masih menunggu jadwal SKD, maka ini suatu informasi yang patut untuk diketahui dan ini sangat penting karena nantinya di titik lokasi ataupun di tempat ujian itu akan diterapkan prokes yang sangat ketat ya. Ini saya lihat, coba kita lihat bersama-sama, ada gambar yang diposting oleh BKN ini tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta sebelum, kemudian ketika di sana ya, di lokasi seperti itu kita harus cermati secara baik-baik ya, dengan seksama. Oke, saya bacakan. Ini adalah sebelum berangkat. Teman-teman yang harus lakukan adalah yang pertama, melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Dan ini yang pertama, ini sudah diketahui ya karena sudah banyak berita yang mengangkat tentang ini. Kemudian yang kedua, dianjurkan tidak melaksanakan perjalanan jauh atau kegiatan di luar rumah yang tidak esensial sejak H-14 pelaksanaan seleksi. Jadi menghimbau agar tidak melakukan perjalanan jauh ya di luar rumah, kegiatan di luar rumah selama yang tidak esensial sejak H-14. Kemudian yang ketiga, sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih, mandi dan mencuci rambut serta menjaga kebersihan. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan silahkan dibawa ke tempat ujian. Poin kelima, tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Jadi tidak diperbolehkan singgah ya, entah itu di penginapan ataupun di mana ya. Yang terpenting adalah langsung menuju tempat seleksi. Kemudian poin 6, peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketujuh, pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedelapan, pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Nah, ini terlihat sekali perbedaan ya. Jadi pengantar itu menurunkan di drop zone, kemudian pengantar tidak boleh masuk ke lokasi ujian ya. Kemudian nomor 9, taati jalur keluar masuk peserta karena nanti ada jalur khususnya. Kemudian hindari kerumunan. Dan nomor 11, khusus bagi peserta seleksi CASN 2021 di Jawa, Madura dan Bali wajib sudah divaksin dosis yang pertama. Nah, ini 11 poin. Kemudian suhu tubuh. Ketika suhu tubuh itu lebih dari 37,3 derajat, maka peserta seleksi yang suhunya 37,3 derajat Celcius lebih dari dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Jika direkomendasikan oleh tim kesehatan dapat ikut tes, maka ditempatkan pada tempat yang
ditentukan, artinya dibedakan dengan peserta lain ya. Jadi masuk kemudian dicek suhunya ya dengan termogan, ketika lebih dari 37 diperiksa 2 kali dengan jarak pemeriksaan 5 menit. Kemudian peserta yang terkena COVID positif melapor ke instansi untuk dijadwalkan ulang. Pelaporan maksimal pada hari H. Jika pelaporan pada H+1 dan seterusnya dianggap gugur. Ini juga penting ya bagi teman-teman peserta CASN baik P3K ataupun CPNS. Ketika terkonfirmasi COVID maka harus melaporkan ke instansi ya. Kemudian nomor 2, instansi membuat permohonan kepada Kepala BKN Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk melakukan atau menjadwal ulang peserta. Nah, ini berkaitan dengan pemeriksaan tubuh ya, baik suhu ataupun peserta yang terkena COVID. Nah, kemudian ini adalah di lokasi. Ketika di lokasi, maka teman-teman harus hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Untuk atau ketentuan yang diatur masing-masing instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan seleksi peserta seleksi. Untuk teman-teman P3 guru nanti tanggal 13 akan ditentukan untuk daftar peserta ya yang nantinya masuk di tes tahap yang pertama. Tentunya teman-teman juga harus mengikuti website resminya Kemendikbud ya, dan juga instansi yang dilamar, misalkan pemerintah kabupaten atau kota ataupun provinsi. Kemudian yang kedua, wajib menggunakan masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer itu nomor 4-nya. Dan nomor 5, membawa alat tulis pribadi dan kelengkapan dokumen. Jadi alat tulis pribadi ya, membawa secara perorangan. Nah, ini adalah teman-teman yang harus ketahui aturannya ya, aturan sebelum berangkat terus harus seperti apa, kemudian ketika berada di lokasi itu seperti apa, dan yang terpenting di sini adalah teman-teman karena ini sudah mendekati hari H pelaksanaan ujian ya. Hari ini sudah ada yang memulai untuk CPNS, tapi teman-teman yang belum silahkan nanti teman-teman segera tindak lanjuti terkait dengan ini ya, peserta yang terkena COVID atau positif. Nah, ini untuk bisa dijadwalkan ulang, karena kalau sudah maksimal hari H ya, kalau sudah H+1 itu dianggap gugur ya, dianggap gugur, sehingga usaha teman-teman dari awal akan percuma karena tidak melaporkan kepada instansi untuk meminta penjadwalan ulang terkait dengan jadwal ujian ya. Nah, ini informasi dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman, semoga dipermudah dalam seleksi kompetensi baik SKD ataupun seleksi kompetensi P3 guru di tahun 2021. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.